A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala amin. Para jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian kemarin kita sudah mulai yaitu tentang masalah imam dan makmum. Hukum imam dan makmum lebih khas atau lebih khusus yaitu kepada makmum. Kemarin ada 5 masalah, baru 2 ya masalah yang baru dikaji. Insyaallah untuk pagi ini ada 3 lagi kita kaji tentang masalah khusus bagi makmum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu Ibnu Rusdi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamati wa nabi asrarihi. Al-masalatu salisa, masalah yang ketiga, ikhtilafus sadri ula, yaitu perbedaan pendapat para ulama generasi Islam bi rajuli yuridus shalah fayasmi'ul iqamah hal yasri'ul masya ilal masjid amla, yaitu tentang laki-laki yang maksud ingin melaksanakan sholat berjamaah kemudian mendengarkan qomat ketika di perjalanan, apakah harus cepat-cepat perginya, geraknya, berjalan ila masjid kepada masjid amla atau tidak. Mukhafat ayat tajazum minas shalah, karena dia takut tertinggal salah satu juz atau rukun dari sholat, apakah harus saya rusuh atau gimana, harus tenang. Waruya an Amr wa Ibnu Mas'ud annahum kanu yusari'una al-masya ila samil al-iqamah. Diriwayatkan kalau dari Amr dan Ibnu Mas'ud bahwasanya sungguhnya para sahabat itu selalu bergesa-gesa, yaitu berjalan kaki ketika mendengar sudah qomat, selalu bergesa-gesa. Itu sebagian dari riwayat yaitu Amr dan Ibnu Mas'ud. Kemudian waruwiya an Zaid bin Sabit wa Abidar wa ghairuhum minas sahabat, dan sebagian dari riwayat Zaid bin Sabit dan Abidar dan salian dari sahabat yang lain pun annahum kanu, sesungguhnya itu sahabat, bukti itu sahabat, la yaruna asya bal atutiyas salat biwaqal wa sakinatin. Namun dari riwayat Zaid bin Sabit dan Abidar itu yaitu tidak tergesa-gesa dalam berjalan untuk mengikuti sholat, karena dia ingin merasakan tetap atau merasakan tenang ketika pelaksanaan sholat. Jadi sebagian kaum ada yang rusuh tergesa-gesa, sebagian kaum tidak. Jadi itu terserah, mau rusuh mangga, mau tidak apa-apa, kembali kepada kita. Itu jadi ada dua-duanya. Wa bihadzal qaul qala fuqahal amsar, dan sebagian dari ulama fikih berbagai negara dari hadis Abi Hurairah as-sabit, yaitu karena ada hadisnya yang ditetapkan sahihnya, yaitu dari jalur Abi Hurairah, idza suwiba bis shalah fala ta'tuha wa antum tas'au wa tuha wa alaikum sakinah, yang artinya tatkala didirikan sholat maka kalian tidak boleh datang ke masjid kalian dalam keadaan tergesa-gesa. Wa atuha waalaikum sakinah, kalian harus datang ke masjid itu wajib dalam keadaan tenang. Jadi ini hadis yang pertama yang diriwayatkan dari jalur Zaid bin Sabit Abidar, jadi rujuknya ke sana. Jadi beliau mengikuti hadis yang ditetapkan oleh Abu Hurairah. Jadi untuk ketika kita mendengarkan qomat tidak boleh tergesa-gesa, santai saja. Itu yang pertama hadisnya. Wa yashku ayakuna sababul khilafi bidzalika, namun mengikuti menyerupai tentang sabab terjadinya perbedaan tersebut, ada yang rusuh ada yang tidak. Annahu la yablugh hadzal hadis, sesungguhnya tidak pernah, yaitu tentang menunaikan, yaitu masalah ini hadis, menentukan masalah ini hadis, au anal kitab yu'ariduhu liqouli ta'ala, walaupun hadis tersebut itu bertentangan dengan kontradiksi, yaitu dauhan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala liqouli ta'ala fastabiqul khairat, karena yaitu ada
firman Allah, berlomba-lombalah kalian dalam beramal kebaikan. Wa qauluhu, ada juga yang dalam firman yang lainnya, as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun, orang-orang yang dahulu beriman dialah yang paling akan dulu masuk surga, yaitu ulaikal muqarrabun, dia golongan orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain juga ada kalimat wa qauluhu dari firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bergesa-gesalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Jadi dalil yang kedua untuk masalah rusuh yang mau cepat karena takut tertinggalkan rukun sholat, dalilnya itu dari firman Allah. Tapi kalau yang mau tenang, nyantai karena ketika pelaksanaan sholat itu supaya merasakan ketenangan, hadisnya dalilnya dari hadis yang tadi yang disahihkan oleh Imam Abu Hurairah. Jadi dua-duanya ada jalur atau ada dalilnya. Wabil jumlah khususan itasyidul bimarati ilal khair, yang dimaksud jumlah di sini asal dari hukum syara itu yaitu bergesa-gesa dalam kebaikan. Lakin tidak soal hadis, namun hadis tadi juga yang masalah tidak tergesa pun hadisnya sahih. Wajib angtas taya soha, yang wajib itu pengecualian kecuali dalam masalah sholat, mimbaini syari'at malil qurab, yaitu diantara sekiranya dari ibadah yang lainnya. Jadi maksudnya kalau yang tadi bergesa-gesa mendapat untuk meraih ampunan Allah itu maksudnya yaitu selain sholat. Maksudnya kalau beramal itu tetap harus kita harus secepatnya gitu ya, untuk beramal kebaikan itu jangan ditunda-tunda gitu. Tetap itu untuk masalah dalil Quran yang tadi. Namun sebagian ulama itu hadis pun sahih. Namun ini pengecualian untuk masalah sholat mah kembali kepada diri kita, mau tenang mangga, mau rusuh mangga. Al-masalah rabi'ah, masalah yang keempat, mata yustabu ayyuqama ila sholah, yaitu diharuskannya melaksanakan sholat. Babadul istanul pada kapan mulai pelaksanaan sholat itu, apakah ketika mulai qomat atau gimana ketika berdiri itu. Babadul istanul bad'u fi awalil iqamah alal asif targibi fi syariah. Sebagian ulama mengatakan bagusnya itu untuk permulaan ketika mulai qomat gitu ya, mulai ada qomat kita pun mulai berdiri, itu sebagian dari ulama. Kemudian pitar gibi pisariati, bahasanya dianjurkan bersegera untuk kita berdiri. Jadi mau yang qomat berdiri kita pun ikut berdiri sebagian kaul. Wabadun hingga qolihi, namun sebagian kaul itu ada juga sebagian ulama mengatakan ketika si muadzin mengucapkan qomat itu qad qomatis shalah, ketika ada kalimat qad qomatis shalah kita sudah berdiri, jadi tidak duduk sebagian ulama. Wabadahum inda hayyalal falah, wabadahum yaitu sebenarnya ketika ada kalimat hayyalal falah, ketika ada kalimat hayyalal falah kita mulai berdiri. Wa ba'duhum qala hatta yarul imam, tapi sebagian ulama mengatakan kita ketika sudah melihat imam ke depan baru mulai kita berdiri. Wa ba'duhum la yahadda bidzalika hadan, tapi sebagian ulama pun tidak ada batasan, mau kapanpun kita berdiri untuk melaksanakan sholat mangga. Misalnya seperti imam sebetulnya udah kelihatan di depan, tapi masih ada yang duduk mangga gitu, mau gitu pun tidak apa-apa. Kamalik itu seperti Imam Malik radhiyallahu an, fa innahu wa qula dzalika qadrikatun nas. Jadi yang tadi itu yang tidak ada batasan itu dari pendapat Imam Malik, bahwasanya beliau mengatakan yaitu kembali kepada setiap individu sesuai kemampuannya. Misalnya udah kelihatan imam padahal tapi kita masih duduk belum berdiri, tidak apa-apa. Oleh sebab ada syar'i mas'umun ila hadis Abi Qatadah, itu yang dimaksud syarat tersebut terdengar dari hadis Abi Qatadah annahu qala sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah bersabda, idza uqimat shalah fala taqumu hatta taruni, tatkala kalian melaksanakan sholat kalian tidak boleh berdiri sebelum melihatku. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah ada di depan, itu yang diambil oleh Imam Malik. Jadi kan kadang-kadang kita juga ada yang masih duduk lihat imam ke depan baru kita ikut berdiri.
Al-masatul khamisah, masalah yang terakhir. Dhahaba Malik wa kasirul ulama, jalur dari Imam Malik dan kebanyakan para alim ulama, ila anad dakhila waro al imam idza khofa wa waqitu rakaah bi ayarfi'a imam rasul minha idza tamada hatta yusalli ila safil ula. Yang mana tentang masalah bagaimana kalau misalnya di belakang imam baru datang, kemudian dia merasa takut tertinggal untuk masalah rukun rakaat, kemudian jadi ketika si imam ruku dia baru datang, kemudian tidak lama dia mengikuti, apakah harus ikut ruku atau nunggu sampai selesai rakaat biar imam rasulina indah tamada, sehingga si imam itu harus bangkit dari ruku tersebut. Ittamada, bolehkah langsung melakukan seperti imam ikut ruku hatta yasaila sofil ula annahu law ayyarkiya duna sofil ula summa yati barokian, seperti yang sudah dilakukan yaitu untuk susuk sap-sap yang terdepan, yaitu yang sudah terdahulu. Kemudian mereka pun ikut ruku seperti imam, apakah saya harus bergabung dengan ruku tersebut, rakaat tersebut atau tidak? Wa qariha dzalika Syafi'i, kalau Imam Syafi'i itu memakruhkan hukumnya, dalam arti bukan tidak boleh tapi hukumnya makruh saja. Jadi ketika kita baru datang kesiangan makmum masbuk, makmum sudah ruku, kita ikut ruku, dari Imam Syafi'i itu hukumnya cuma makruh, namun boleh saja. Wa farqa Abu Hanifah baina jama' wal wahidi, tapi pandangan dari Imam Abu Hanifah itu ada perbedaan ketika pelaksanakan berjamaah dan ketika sholat sendiri. Faqariha lil wahidi, dimakruhkan ketika kita jadi makmum sendiri, makruh hukumnya. Jadi maksudnya ada imam karena ada yang sholat sendiri, terus kita mau berjamaah, dia sudah ruku, itu ikut ruku, menurut pendapat Abu Hanifah itu hukumnya makruh. Wa ajazaul jamaah, tapi membolehkan kalau misalnya sholat berjamaah yang banyak makmumnya. Wa madhaba ilai Malik muriya an Zaid bin Sabit wa Ibnu Mas'ud, dan Imam Malik pun yaitu bermadhab atau berpegangan dalam riwayat Zaid bin Sabit dan Ibnu Mas'ud. Wa sababu ikhtilafi tasihah di Abi Bakrah, yaitu tentang perbedaannya sahih hadis, yaitu dari jalur Abi Bakrah. Wa huwa sunni Abi Bakrah teh ana sungguhnya Abi Bakrah dakhala masuk itu Abi Bakrah al masjid ke masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat bin nasi dengan sahabat yang lain, wahum, dan itu sahabat itu rukuun, yaitu sedang melaksanakan ruku. Jadi Rasulullah dan sahabat yang lain sedang melaksanakan ruku, parokaat tuluy Abi Bakrah pun ruku mengikuti yaitu yang berjamaah lain. Summa sa'i ila sofi, kemudian beliau berjalan ke saf yang dia melaksanakan sholat. Falaman sarofa Rasulullah SAW, kemudian ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat, qala, Rasul berbicara, man sa'i, siapa yang tadi berjalan? Qala Abu Bakr anna, kata Abu Bakr, saya ya Rasulullah, ya saya jadi makmum masbuk. Qala, kata baginda Rasul, zadakallahu hirsan wala ta'ud, mudah-mudahan Allah memberikan nambah kebaikan kepadamu, dan kalau bisa tidak boleh diulangi. Maksudnya kalau bisa sih ya tidak tertinggal masalah ruku, namun tidak masuk rokaat mah ketika ruku kita ikut ruku, masuk rokaat, namun semaksimal mungkin kalau bisa tidak diulangi. Kalau bisa sebelum ruku kita mengikuti sholat berjamaah. Bagaimana kalau pengen lebih bahasanya lebih pas bias, supaya kita tidak mengikuti bahasa wala ta'ud, tidak mengulangi, apakah harus selesai si berjamaah atau gimana? Ya mau nunggu sampai selesai enggak, namun kita misalnya baru 1 rakaat ya, kalau kira-kira 1 rakaat tunggu aja sampai selesai. Lebih baik kita diulangi ketika sudah selesai berjamaah. Kalau baru 1 rakaat, kalau kira-kira rakaat akhir harus mengikuti supaya kita mendapat pahala, yaitu berjamaah. Kalau dalam keadaan rakaat terakhir, kalau kira-kira rakaat baru 1 rakaat mah tidak apa-apa, sudah selesaikan dulu supaya kita mendapat lebih kesempurnaannya, dan ketika beres kita ya itu ditambah rakaatnya.
Mungkin itu, mangga barangkali ada pertanyaan. Ya mungkin Ya. Ya kebetulan kemarin saya kan keluar gitu. Ya. Yang benar yang barusan disampaikan pas sholat zuhur ya. Nah itu imam pada rakaat pertama itu pas saya masuk ke masjid itu pas ruku gitu. Jadi saya bagusnya itu kan saya nunggu dulu ya selesai semua baru udah berdiri saya ikut gitu ya. Ya, memang sebagian kan ada yang langsung ikut tapi saya berdiri dulu nunggu rakaat pertama beres. Nah saya langsung ikut pas rakaat yang kedua. Ya, makanya kalau mau ikut di bahasa wala tahun gitu ya, yaitu nunggu apa sampai beres walaupun masuk rakaat ya gitu ya. Mau kalau kita tidak mau mengulangi dikejar kerja misalnya ya, si waktu mepet lebih baik ikut. Ya, kalau waktu mepet ikut dalam ruku jadi masuk rakaat. Kalau keadaan darurat, tapi kalau kita keadaan nyata, ya bagusnya selesaikan dulu itu yang berjamaah yang satu rakaatnya. Ya, kita ikut nanti dari rakaat kedua. Itu kalau dalam keadaan waktu santai. Gitu. Kalau mepet waktu ikut saja masuk rakaat. Itu. Mas, ada Mas? Coba hadir. Ya. Kalau kamar itu apa perlu diikuti seperti azan? Komat ketika ada orang komat itu apa kita ngikuti juga seperti kita mengikuti azan? Oh, lapan-lapannya kemarin sudah dikaji. Enggak, kalau untuk masalah komat itu ya lebih identik kepada kalimat-kalimat adzan yang harus kita ikuti. Ya, lapan-lapan. Kalau komat enggak. Ya, tapi kita mendengarkannya dan untuk mempersiapkan diri saja. Tadi kan ada kalimat-kalimatnya. Apakah kita mengikuti ketika kalimat qomat di sholat? Apakah kita berdirinya ketika si moyang qomat berdiri kita ikut berdiri? Mangga. Kalau ini hadisnya lebih identik kepada apa? Ketika imam sudah ada di depan. Hadis yang lebih ininya mah yang ada disesuaikan kitab ini mah. Ketika imam berjalan, Ibu Ustaz Khalil dari depan, baru kita ikut berdiri. Kalau bisa jangan berlari-lari ya. Qomat udah beres masih aja duduk. Hari perintah penguasa dunia baru kita bersegera ya gesit. Tapi kalau perintah yang hakiki, perintah Allah, jangan kita berlari. Kalau bisa ya, yang berlari gitu. Setelah qomat itu ada doa enggak? Apa? Ada. Aqamahullahu madamas samawati wal ardh. Ya, aqamahullahu madamas samawati wal ardh. Bayang? Sudah qomat. Aqamahullahu madamas samawati wal ardh. Tapi saya pernah dengar juga orang baca ilahi anta maksudi wa Nah, itu mangga ya. Sarangan itu doanya ada dalam kitab Azkar An-Nawawi. Ada dalam kitab Azkar itu doa sesudah qomat. Mau ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi mangga. Itu lebih yang saya sering bacakan. Ada itu juga. Ya. Cuma menuntun niat Mas. Ya, Ya. apa untuk menuntun niat supaya sholat itu diantaranya itu nilai yang takdir kan meluruskan niat. Biasanya orang rekod yang pakai itu. Ya. Rekod zikir. Ya, kebanyakan biasanya para tarekat yang masuk ke sana kan lebih pas doanya yang tadi doa sudah qomat itu kalimat aqamahallahu madamas samawati wal ardh. Bisa ya, mudahan Mas kebaca Mas. Ada lapan yang lain kan aku mau ada maha Allahumma ij'alni min ahliha. Ya, itu maka ini min ahliha, jadikan kami itu dari ahli sholat, ahli ibadah. Maka yang lain ada banget. Kalau yang di luar qomat ada yang setelah hayya 'alal falah itu ada insyaallah. Ya, itu kalimat jawaban ada itu sudah mungkin azkar maulah haula wala quwata illa billah. Ada yang diawali dengan insyaallah cukup saja enggak, karena itu kan secara bahasa emang kalau istilah ini mah nyambung ya. Jadi hayya alal
kepala, marilah kita menuju kemenangan. Insya Allah kan mengajak gitu ya, insya Allah, karena kita bisa mendapat kemenangan atas izin Allah. Mau kalimat la haula wala quwata illa billah, maka karena mendapat kemenangan pun saya tidak daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi keluarganya pun apa juga kalau bisa seperti doa mau setelah ketika awal mendengarkan adzan, kan ada marhaban ya qurratna bika ya Rasulullah di dalam kitab itu apa namanya Taqiyul Qaul itu ditiupkan kepada ini, kemudian ke sini marhaban ya qurratna bika ya Rasulullah itu awal mendengarkan adzan. Ada yang begitu, ada ketika kalimat apa dibacakannya ketika kalimat hayya 'alas shalah dibacakannya. Jadi dua, bisa ketika awal adzan, bisa ketika kalimat hayya 'alas shalah. Itu yang marhaban ya qurratal ini bika ya Rasulullah tiupkan. Ke sini apa tujuannya? Ya setidaknya itu bisa emang ada apa refleksi mata gitu, supaya mengurangi inilah kalau sering gitu ya. Gitu. Secara ini olahraganya ada, namun diiringi dengan magnet doa gitu. Kayak sekarang gitu, ketika awal mendengarkan ada marhaban ya qurratal ini bika ya Rasulullah. Marhaban ya qurratul ain sallallahu alaihi wasallam. Mangga mau itu mangga sama. Nah itu katanya itu untuk anti ya, jangan sampai kebutaan semua. Ya, itu diantaranya itu tujuannya. Dan itu pun isyarat dari Rasulullah itu kan. Nah, kalau itu kan semua hadis-hadis. Nah, kebanyakan dari Ibnu Mas'ud, dari hadis-hadis tersebut itu. Dan Rasul mengisyaratkan juga gitu doanya. Doa tersebut di samping yang tadi supaya tidak dibutakan dan insya Allah dan bisa mengurangi rasa min dari mata itu, mengobati. Ini disuruh kecup dulu. Ya begitu malah baru itu. Ya. Itu pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masa. Ada yang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mangga kalau dalam kitab Taqiyul Qaul itu azan. Badul azan itu ketika awal mendengar azan. Ya, mau pas asyhadu alla ilaha illallah ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang penting di lingkungan azan gitu, dalam masih lingkungan azan tersebut. Itu kalau masalah itu. Ada yang lain pertanyaan? Cukup? Sudah cukup? Ya, alhamdulillah kalau sudah cukup. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita kaji kita benar-benar bisa mengamalkan sehari-hari, terutama benar-benar menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Maka tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.